Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung aja ya. Bisa nggak Bu saya mau share screen saya? Oke, langsung aja. Untuk hari ini saya akan mereview buku tentang filosofi teras ya, yang pengarangnya adalah Henry Manning-Piring. Dia adalah seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi merek dan komunikasi. Henry ini sudah bekerja di perusahaan dan biro iklan multinasional besar seperti Coca-Cola dan Facebook. Penerbitnya Kompas, tahun terbit 2019, tebal buku 312. Dan graphic designer and illustrator itu adalah Levina Lesmana. Kenapa saya mengambil buku ini? Ya, karena di dalam buku ini kita sebagai manusia ingin hidup ya, mendambakan ketenangan dalam hidup. Banyak dari kita semua yang mengalami kecemasan mungkin ya dalam hidup kita, kekhawatiran dan kekecewaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam filosofi teras ini tidak menjanjikan rahasia untuk menghilangkan segala kesulitan. Jadi mungkin dengan baca ini kita bisa langsung hilang kesulitan kita ya, dan tantangan hidup kita mungkin. Tetapi kita akan mengetahui apa aja sih yang mungkin kita petik dari sebuah buku ini. Tetapi dalam buku ini bisa menawarkan cara mengembangkan mental yang tangguh gitu ya, dengan bersikap tenang. Rangkuman ini ya berisi dengan mempelajari tentang pengertian filosofi dan relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang. Dan tentu saja akan mempelajari bagaimana memperkuat mental dan menghadapi kesusahan hidup kita. Masih dingin ya? Enggak, ini Ibu lagi. Yes. Untuk siapakah buku ini? Ya, buku ini untuk generasi milenial ya, yang kita sebut sebagai Gen Z yang ingin menjadikan dirinya tangguh. Untuk entrepreneur yang ingin meningkatkan kemampuannya, atau siapapun yang penasaran dengan isi buku ini. Saya sendiri juga penasaran. Nah, di sini terdiri dari 12 bab. Bab pertama, ya, itu ada survei khawatir nasional. Jadi beberapa orang banyak yang merasa khawatir. Jadi dari hasil survei itu akan terlihat bagaimana rasa kekhawatiran kita. Dan bab kedua ada sebuah filosofi yang realistis, ya, dengan nyata filosofi apa aja yang terdapat di dalam buku itu. Dan bab ketiga ada hidup selaras dengan alam. Jadi kalau kita hidup selaras dengan alam, di mana lingkungan kita berada, jadi kita akan bisa bertahan hidup mungkin ya. Ada dikotomi kendali, bab 5-nya mengendalikan interpretasi dan persepsi. Di situ ada pengertian apa yang dimaksud interpretasi dan persepsi. Dan ada juga untuk kiat-kiat untuk memperkuat mental. Di bab 7, nah mungkin kita ada juga ya, di antara kita hidup di antara orang yang menyebalkan. Ya mungkin ada juga kita yang merundung, terus ada yang sakit hati gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita enjoy ya. Terus menghadapi kesusahan dan musibah. Kedengeran nggak suara saya ya? Dengar ya? Menghadapi kesusahan. Oke, sip. Menghadapi kesusahan dan musibah ya. Jadi walaupun kita kesusahan dan musibah, mungkin kita membaca buku ini akan ada rasa tenang ya, tenang dan damai. Nah, bab 9 menjadi orang tua. Mungkin dari kita semua ya sudah menjadi orang tua. Apalagi saya juga selain menjadi orang tua, menjadi nenek ya. Gimana untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencontohkan sesuatu yang baik. Bab ke-10 adalah Citizen of the World. Nah, ini juga mengungkapkan semua warga negara di seluruh dunia. Gimana karakternya, mungkin banyak ya di antara kita karakter orang Indonesia seperti apa. Nah, ini yang seram ya, yang saya banyak membaca di sini nih ya, tentang kematian. Mungkin kita semua tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Jadi intinya kekhawatiran dan kegelisahan kita dalam hidup ya mungkin kita juga mengisi dengan sesuatu yang positif dalam hidup kita. Nah di sini ada
penutupnya. Nah, praktekkanlah filosofi teras setelah membaca seperti rangkuman yang tadi saya sebutkan ya, mendambakan ketenangan dalam hidup. Jadi untuk mencapai untuk di akhir kita ya mungkin kita akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini pada dasarnya semua emosi mungkin kita ada sesuatu yang kita emosi ya apabila ada perundungan gitu ya, tapi mudah-mudahan kita tidak emosi, dipicu oleh penilaian, opini, persepsi kita. Keduanya saling terkait. Dan jika ada emosi negatif, sumbernya ya nalar kita sendiri. Jadi intinya kita harus berpositif thinking ya. Kalau positive thinking mungkin kita bisa mencapai ketenangan hidup kita tersebut. Yang dibahas di buku ini ya rangkuman semuanya yaitu tantangan hidup harus disikapi dengan mental yang tangguh. Ya, di mana mental kita tangguh, walaupun kesulitan apapun yang kita hadapi, mungkin kita bisa akan menjadi tenang. Orang-orang yang ingin tenang hidupnya dari rasa cemas, khawatir, kecewa dalam hidup sehari-hari. Nah, ini bisa lihat di buku ini, menawarkan cara mental tangguh dan sikap tenang. Ya. Keempat, memperkuat mental dan menghadapi kesusahan. Jadi intinya ya untuk ketenangan hidup kita, apapun itu masalahnya, apapun itu problem yang kita hadapi, kita ketenangan dalam hidup lah yang harus kita cari. Oke, di dalam buku ini juga merupakan filsafat kepemimpinan. Nah, di situ ada kepemimpinan, memimpin dari diri sendiri. Sebagai orang tua, bagaimana kita menerapkan kepada anak-anak kita, ya, kepada teman-teman kita, ya, diri kita, tunjukkanlah itu kalau kita yang terbaik dan menjadikan anak-anak kita juga menjadi yang baik. Memprioritaskan untuk mengendalikan diri sebelum mengendalikan orang lain. Ya. Apabila kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak mungkin kita bisa mengendalikan orang lain. Stoicisme. Nah, ini saya baru ada kata-kata ini ya. Ini bahasa dari Romawi. Itu adalah membekali para pemimpin untuk tegar dalam kegagalan dan rendah hati ketika sukses. Ya, jadi intinya sebagai pemimpin kita haruslah rendah hati, ya. Dan bisa menjadi sebagai leader kita ya, jadi kita bisa meniru apa yang baik dari pemimpin. Ada dua tujuan yang ingin dicapai: hidup bebas dari emosi negatif, dari sedih, marah, cemburu, curiga, baper gitu ya. Dan kedua, hidup dengan penuh kebaikan. Insya Allah kalau kita hidup dengan kebaikan, ya tadi ada di akhir di bab 11 menuju kematian, ya mungkin hidup kita akan tenang. Nah, di sini ada 4 kebaikan dalam filosofi teras. Jadi intinya, isinya bagus sekali ya. Pertama itu kebijakan, ya, kebijaksanaan, wisdom, mengambil keputusan yang terbaik. Step kedua, keadilan, justice, memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Ya, kita harus adil dan jujur. Ketiga, keberanian atau courage, berani berpegang pada prinsip yang benar. Keempat, menahan diri. Nah, ini susah ya, menahan diri. Kalau kita emosi, kita marah langsung gitu ya, mengeluarkan unek-unek kita. Disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri. Jadi keunggulan dari buku ini, gaya bahasanya yang menarik serta mudah dipahami. Menggunakan beberapa jokes atau lelucon sehingga terasa enjoy dengan alur cerita saat membaca. Tapi ada kekurangannya di sini. Fontnya itu menggunakan rata kiri, ya. Jadi rata kiri sehingga terkesan kurang rapi penulisannya, berantakan gitu ya. Saya bacanya jadi pusing kadang-kadang. Terus spasi jarak yang digunakan terlalu rapat. Kayaknya takut ketebelan ya. Jadi rapet-rapet gitu, terus fontnya juga kayak berantakan gitu ya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan dengan buku ini kita bisa menjadi pribadi yang bermental baik dan insya Allah kita akan mencapai kehidupan yang baik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.